Seringkali, orang yang memiliki hati baik justru menjadi target bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan. Tapi, apakah ini karena mereka bodoh? Atau ada alasan lain di balik kebaikan mereka? Halo Sinar Manja Friends, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan konten inspiratif dan penuh makna. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan seringkali menjadi dilema bagi banyak orang, yaitu mengapa orang yang terlalu baik sering dimanfaatkan. Apakah ini tanda kebodohan atau justru kecerdasan tersembunyi? Coba bayangkan, kalian selalu berusaha membantu orang lain, selalu berbuat baik, tetapi seringkali merasa dimanfaatkan. Apakah kalian pernah mengalami hal ini? Banyak dari kita yang merasa bingung, kenapa niat baik kita justru berujung pada kekecewaan? Apakah ini berarti kita kurang pintar dalam menilai orang lain? Atau mungkin ada kekuatan tersembunyi dalam kebaikan yang kita lakukan? Di video kali ini, Sinar akan mengupas tuntas fenomena ini dari dua sisi. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika kita terlalu baik dan bagaimana orang lain bisa mengambil keuntungan. Kita juga akan memahami apakah ada aspek kecerdasan di balik kebaikan kita yang mungkin belum kita sadari. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru yang akan mengubah cara kalian melihat kebaikan dan membantu kalian menetapkan batasan yang sehat tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral yang kalian pegang. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami sampai akhir video, karena ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang siap menerima pembelajaran baru. Let's dive in, Sinar Manja Friends. Pertama, mari kita bahas dari sisi yang mungkin terdengar kurang menyenangkan, yaitu kebodohan. Orang yang terlalu baik mungkin salah satu alasan utama mengapa orang yang terlalu baik sering dimanfaatkan adalah karena mereka tidak menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi mereka dengan orang lain. Batasan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebaikan hati dan perlindungan diri. Ketika kita gagal menetapkan batasan, orang lain dapat merasa bebas untuk mengambil keuntungan dari kebaikan kita. Bayangkan ini seperti rumah tanpa pagar. Tanpa pagar, siapa saja bisa masuk dan keluar sesuka hati tanpa mempertimbangkan privasi atau kenyamanan pemilik rumah. Sama halnya dengan kebaikan kita. Jika kita tidak memiliki pagar atau batasan yang jelas, orang-orang di sekitar kita bisa merasa bahwa mereka bebas untuk meminta bantuan, waktu, atau sumber daya kita tanpa henti. Ini tidak hanya menguras energi kita, tetapi juga bisa membuat kita merasa lelah, kecewa, dan bahkan marah. Menetapkan batasan bukan berarti kita berhenti berbuat baik atau menjadi kurang peduli. Sebaliknya, ini adalah tentang menghargai diri kita sendiri dan memastikan bahwa kebaikan kita tidak disalahgunakan. Dengan batasan yang jelas, kita bisa tetap berbuat baik dengan cara yang sehat dan berkelanjutan, tanpa harus merasa dimanfaatkan. Jadi, penting bagi kita untuk belajar berkata tidak dengan tegas namun sopan, dan memahami bahwa menjaga batasan adalah bagian dari menjaga diri kita sendiri. Kurangnya batasan juga salah satu alasan utama. Mengapa orang yang terlalu baik sering dimanfaatkan adalah karena mereka tidak menetapkan batasan yang jelas. Tanpa batasan yang tegas, orang lain dapat merasa bebas untuk mengambil keuntungan dari kebaikan yang kita berikan. Coba bayangkan, kebaikan kita seperti sebuah taman yang indah tanpa pagar. Semua orang bisa masuk dan menikmati keindahannya tanpa batas. Namun, tanpa pagar, orang-orang juga bisa merusak tanaman, mengambil bunga, dan meninggalkan sampah tanpa merasa bersalah. Begitu pula dengan hidup kita. Tanpa batasan yang jelas,
orang-orang di sekitar kita mungkin merasa bebas untuk meminta bantuan, waktu, dan energi kita tanpa henti. Menetapkan batasan bukan berarti kita menjadi kurang baik atau kurang peduli. Sebaliknya, ini adalah cara kita untuk menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga kesehatan serta kebahagiaan kita sendiri. Dengan batasan yang jelas, kita bisa memberikan kebaikan dengan cara yang lebih teratur dan berkelanjutan. Kita bisa mengatakan tidak dengan tegas, namun tetap sopan ketika permintaan sudah melewati batas kemampuan kita. Bayangkan jika kita memiliki pagar yang kuat di taman kita. Orang-orang masih bisa menikmati keindahan taman, tetapi mereka akan lebih menghargai dan merawatnya karena mereka tahu ada batasan yang harus dihormati. Dengan menetapkan batasan, kita mengajarkan orang lain untuk menghargai kebaikan kita dan tidak menyalahgunakannya. Tapi tunggu dulu. Kebaikan juga bisa dilihat sebagai bentuk kecerdasan. Bagaimana bisa? Yuk, kita lihat alasannya. Salah satu aspek paling menarik dari orang yang terlalu baik adalah bahwa seringkali mereka sadar bahwa mereka dimanfaatkan. Namun, alih-alih merasa kesal atau berubah menjadi sinis, mereka memilih untuk tetap berbuat baik. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada nilai-nilai moral yang tinggi yang mereka pegang teguh. Orang yang memilih kebaikan sebagai prinsip hidupnya percaya bahwa berbuat baik adalah bagian dari integritas diri mereka. Mereka melihat kebaikan bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai kekuatan. Mereka memahami bahwa dunia ini tidak selalu adil dan orang lain mungkin mencoba memanfaatkan kebaikan mereka. Namun, mereka tetap berkomitmen untuk menjalani hidup dengan hati yang baik dan tangan yang terbuka. Bagi mereka, kebaikan adalah sebuah pilihan sadar. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan baik yang mereka lakukan adalah cerminan dari siapa mereka sebenarnya, bukan hanya reaksi terhadap bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Mereka percaya bahwa dengan terus berbuat baik, mereka menyebarkan energi positif dan memberikan contoh bagi orang lain tentang pentingnya nilai-nilai moral yang luhur. Ini bukan berarti mereka naif atau bodoh. Sebaliknya, mereka memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mampu memahami situasi dan niat orang lain, tetapi memilih untuk tidak membiarkan hal-hal negatif mengubah hati mereka. Mereka tahu bahwa dunia membutuhkan lebih banyak kebaikan, dan mereka ingin menjadi bagian dari perubahan positif itu, meskipun terkadang mereka harus menanggung risiko dimanfaatkan. Dalam pandangan mereka, kebaikan adalah cara untuk memperbaiki dunia sedikit demi sedikit. Mereka percaya bahwa meskipun tindakan baik mereka mungkin tidak selalu dihargai atau dibalas dengan cara yang sama, dampak positif dari kebaikan mereka akan menyebar dan menginspirasi orang lain untuk juga berbuat baik. Orang yang terlalu baik seringkali memiliki pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang kehidupan. Mereka melihat kebaikan sebagai investasi dalam hubungan manusia. Bagi mereka, setiap tindakan baik adalah seperti menanam benih yang suatu hari nanti akan tumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Mereka percaya bahwa kebaikan yang mereka sebarkan akan kembali kepada mereka dalam berbagai bentuk, meskipun tidak selalu langsung atau dari orang yang sama. Kebaikan ini bisa kembali sebagai dukungan moral, kesempatan baru, atau hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Mereka memahami bahwa hubungan manusia adalah jaringan yang kompleks dan saling terkait, di mana setiap tindakan baik memiliki potensi untuk menciptakan gelombang positif yang meluas. Bayangkan kebaikan sebagai menanam pohon. Ketika kita menanam pohon, kita tidak langsung mendapatkan buahnya. Kita perlu merawatnya dengan cinta dan kesabaran, memberikan air, pupuk, dan perlindungan dari hama.
Setelah beberapa waktu, pohon tersebut akan tumbuh kuat dan menghasilkan buah yang lezat. Begitu pula dengan kebaikan. Setiap tindakan baik adalah seperti menanam pohon dalam hubungan kita. Kita mungkin tidak melihat hasilnya segera, tetapi dengan waktu dan kesabaran, kita akan mendapatkan manfaatnya. Orang yang terlalu baik percaya bahwa dengan terus berbuat baik, mereka membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang positif dan berkelanjutan. Mereka yakin bahwa kebaikan adalah kekuatan yang menyatukan orang, menciptakan rasa saling percaya, dan memperkuat ikatan sosial. Ini bukan hanya tentang mendapatkan balasan langsung, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan didukung. Dalam jangka panjang, mereka yang selalu berbuat baik akan dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai dan menghormati mereka. Mereka mungkin tidak selalu menerima pengakuan atau penghargaan secara langsung, tetapi kebaikan mereka akan selalu dikenang dan dihargai oleh mereka yang pernah merasakan dampaknya. Kebaikan yang konsisten menciptakan jaringan dukungan yang kuat, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu ciri khas dari orang yang terlalu baik adalah kecerdasan emosional mereka yang tinggi. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta orang lain. Ini berarti mereka sangat sadar bahwa tidak semua orang akan menghargai atau membalas kebaikan mereka. Namun, mereka tetap memilih untuk berbuat baik. Mengapa demikian? Karena kebaikan itulah yang membuat mereka benar-benar bahagia. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi memiliki pemahaman mendalam tentang manusia dan dinamika sosial. Mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan bahwa perilaku orang lain tidak selalu dapat diprediksi. Meski begitu, mereka tidak membiarkan kemungkinan dimanfaatkan mengubah prinsip dan nilai-nilai mereka. Mereka berpegang teguh pada keyakinan bahwa berbuat baik adalah esensi dari kemanusiaan. Bagi mereka, berbuat baik bukanlah tentang mendapatkan pengakuan atau balasan langsung. Ini adalah tentang menjaga integritas diri dan menjalani hidup dengan hati yang tulus. Kebaikan adalah sumber kebahagiaan mereka, sebuah sumber yang tidak tergantung pada respon orang lain. Mereka merasa puas dan damai ketika mereka bisa membantu orang lain, melihat senyum di wajah mereka, atau sekadar tahu bahwa mereka telah membuat perbedaan positif, betapapun kecilnya. Kecerdasan emosional juga memberi mereka kekuatan untuk mengatasi kekecewaan. Mereka mungkin merasa sedih atau kecewa ketika kebaikan mereka tidak dihargai, tetapi mereka memiliki ketahanan emosional untuk bangkit kembali. Mereka tidak membiarkan pengalaman negatif merusak pandangan mereka tentang dunia atau menghalangi mereka untuk terus berbuat baik. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, mereka mampu mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan dan frustrasi, serta mengubahnya menjadi energi positif. Mereka melihat setiap interaksi sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, serta untuk memperkuat prinsip-prinsip kebaikan yang mereka yakini. Mereka memilih kebaikan karena mereka tahu bahwa pada akhirnya kebaikan yang mereka sebarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian batin, dan hubungan yang lebih baik. Bagi mereka, kebaikan bukan hanya sebuah tindakan, melainkan cara hidup yang membawa kebahagiaan sejati dan kepuasan yang mendalam. Jadi, apakah menjadi terlalu baik itu bodoh atau cerdas? Jawabannya adalah keseimbangan. Menjadi baik tidak berarti harus selalu mengorbankan diri. Kita harus menetapkan batasan yang sehat dan mengenali tanda-tanda manipulasi. Pada akhirnya, memilih untuk menjadi pribadi yang baik adalah tindakan yang cerdas dan mulia, terutama jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan disertai batasan yang jelas.
Menjadi baik bukan berarti kita harus mengorbankan diri kita sendiri atau mengabaikan kebutuhan dan kebahagiaan pribadi. Sebaliknya, kebaikan yang sejati lahir dari keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga kesejahteraan diri sendiri. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Namun, dalam setiap langkah kebaikan yang kita ambil, pastikan kita tetap menjaga diri sendiri, menghormati batasan pribadi, dan tidak kehilangan jati diri kita. Dengan begitu, kita dapat terus menyebarkan kebaikan tanpa merasa terbebani atau terkuras. Ingatlah selalu, kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang dilakukan dengan kesadaran dan batasan yang jelas. Teruslah berbuat baik, tapi jangan pernah lupa untuk menjaga dan mencintai diri sendiri. Dengan begitu, kita akan mampu menciptakan dunia yang lebih baik, dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat dan jangan pernah berhenti menjadi pribadi yang baik. Salam hangat, Sobat Sinar Manja. Dan terima kasih juga sudah menonton Sinar Manja Friends. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.